Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun engkau berada. Dan biarlah persekutuan kita sore ini boleh memberikan kepada kita sebuah semangat yang baru, memberikan kita kekuatan yang baru untuk kita dapat kuat, dapat dengan lebih sungguh menghadapi seluruh perjalanan kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dan beribadah pada sore hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu pujian yang akan menghantar kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami ingin lagi menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, tetaplah ini hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, amin. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dan kami boleh mengimani setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah perlindungan-Mu, oh Tuhan, tetaplah ini hidupku. Tiada pernah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang layak disembah, layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau
Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu sehingga sore ini kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan namamu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkata-kata, mari Engkau berbicara bagi kami, agar kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya, agar kami dikuatkan, agar kami dimampukan untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang menolong dan yang memimpin kami untuk semakin hidup di dalam kebenaran-Mu. Sertai pemberitaan firman-Mu bagi kami sore ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan sore ini akan terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan tema firman Tuhan, Tuhan penebusku. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan mengimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Puji Tuhan. Sampai di situ pembacaan kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tekanan dan pergumulan yang berat dapat membuat orang ada di dalam sebuah ketakutan, ada di dalam sebuah kecemasan, bahkan membawa seseorang dapat kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Kita sebagai orang beriman juga tentu menyadari bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk jauh dari Allah, keputusan itu adalah sebuah keputusan yang salah, keputusan yang tidak baik, keputusan yang dapat merugikan kehidupan kita, keputusan yang dapat membuat kehidupan kita semakin hancur. Tetapi kadang-kadang, saudara, keputusan untuk menjauh dari Allah kadang-kadang lahir dari sebuah kenyataan di mana seseorang mengalami kefrustasian akibat tantangan-tantangan kehidupan yang ia alami. Dan pada saat yang sama, tanpa ia sadari, kondisi kefrustasian, kenyataan hidup yang berat, sedikit demi sedikit membuat seseorang dapat lari, dapat hilang, dapat bergeser dari sebuah keyakinan-keyakinan
yang selama ini ia miliki. Sedikit demi sedikit orang bisa tanpa dia sadari keluar dari lingkaran kasih Allah yang selama ini ada di dalam kehidupannya. Saudara, hal ini bisa muncul mungkin tanpa disengaja. Ketika orang merasa tidak lagi mendapatkan jawaban-jawaban atas kebutuhan yang ia inginkan, jawaban-jawaban yang ia butuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupannya. Saudara, situasi yang berat, hidup yang berat hari-hari ini begitu banyak menerpa kehidupan orang-orang percaya yang mungkin dan sangat mungkin terbuka sebuah hal yang membuat seseorang dapat hidup di dalam kecemasan dan ketakutan. Kalau kita melihat kenyataan hidup hari ini, ada banyak alasan yang dapat membuat seseorang merasa takut. Ada banyak alasan yang dapat membuat seseorang kehilangan kepercayaan. Ada banyak alasan yang dapat membuat seseorang seakan-akan meninggalkan dan seakan-akan ingin berpaling dari apa yang selama ini ia pegang, khususnya keyakinannya kepada Tuhan, karena ia merasa bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang ia jalani, ia seakan-akan tidak melihat jawaban itu. Ia seakan-akan melihat bahwa apa yang selama ini ia yakini, selama ini ia percayai, tidak terjadi di dalam kehidupannya. Pertolongan-pertolongan dari Allah seakan-akan tidak terjadi di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya membuat seseorang ada di dalam sebuah kondisi di mana ia terseret dan mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi di mana ketakutan dan kecemasan ini muncul pernah dialami oleh umat Allah, pernah dialami oleh bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang disebut sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka adalah bangsa yang mendapatkan sebuah keistimewaan yang membuat mereka dapat merasa bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Namun di dalam kenyataan kehidupan Israel, saudara, sebagaimana yang dapat kita baca di dalam Alkitab, mereka pun tak jarang menghadapi berbagai sebuah kenyataan-kenyataan yang membuat mereka seakan-akan frustrasi, takut, cemas. Pengalaman di mana mereka terbuang ke Mesir, pengalaman di mana mereka mengalami banyak tantangan di Kanaan, pengalaman di mana ia kemudian pernah terbuang ke Babilonia, membuat Israel juga mengalami sebuah kondisi jatuh bangun itu. Dan mereka juga pernah mengalami yang namanya ketakutan dan kecemasan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sebuah ketakutan dan kecemasan yang terjadi dalam diri kita, yang mungkin menimpa kita hari-hari ini, tidak membuat pada akhirnya kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Allah, tergeser dari keyakinan iman kita, hilang dari lingkaran kasih Allah. Maka marilah kita mencoba sejenak memberi perhatian kita kepada firman Allah yang disampaikan oleh Allah kepada umat Israel menjelang masa di mana mereka akan mengalami sebuah karya pembebasan dari Allah. Di dalam Yesaya 43 ini, saudara, kita akan belajar bersama tentang
apa yang sebenarnya menjadi isi hati Allah bagi umatnya, dan apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Allah bagi umatnya, agar umat Allah itu mengerti, sekalipun mereka itu ada di dalam sebuah kondisi, tantangan, kenyataan yang membuat mereka seakan-akan merasa takut, ada di dalam sebuah kondisi kecemasan, berhadapan dengan hari-hari yang tidak mudah. Ayat ini kurang lebih disampaikan ketika umat Israel sedang ada di dalam pembuangan. Namun di tengah-tengah berita itu, di tengah-tengah kondisi itu, Allah menyampaikan sebuah berita yang penting untuk diperhatikan. Berita yang penting untuk diingat. Berita yang penting untuk direnungkan dan kemudian menjadi sebuah ingatan penting yang perlu untuk terus dibangun di dalam kehidupan umat Allah, agar mereka pada akhirnya dimampukan, dikuatkan, diteguhkan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang mereka alami. Ada beberapa hal penting yang kemudian kita akan renungkan sore ini, saudara. Yang pertama, dari catatan Yesaya 43 ini, kita dapat mengerti, kita dapat memahami sebuah hal penting yang perlu untuk kita renungkan, perlu untuk kemudian kita bangun terus di dalam diri kita, yaitu yang pertama, bahwa kita tidak perlu takut menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi, menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Karena apa? Karena Allah akan selalu siap untuk menyertai kita. Allah akan selalu siap untuk membimbing kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang kedua dan ayat yang kelima, dikatakan demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang kelima. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Saudara, yang pertama yang kita dapat lihat di dalam ayat ini, bahwa pesan Allah bagi kita yang sedang berada di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini adalah bahwa kita tidak perlu takut dan cemas, atau kita jangan sampai dikuasai terus oleh ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi tantangan hidup ini. Mengapa? Karena Allah akan selalu menyertai kita. Muncul pertanyaan mungkin dalam diri kita. Apa sih hal yang kemudian menggerakkan Allah untuk selalu rindu menyertai kita? Ayat-ayat ini memberikan sebuah alasan yang sangat logis mengapa Allah akan selalu ingin menyertai kehidupan umatnya. Mengapa Allah akan selalu menyertai kehidupan anak-anaknya. Mengapa Allah akan selalu menyertai kehidupan orang-orang percaya. Sebab di dalam ayat ini dikatakan, kita, umat Allah, adalah pribadi yang sangat berharga di mata Allah. Umat Allah, orang-orang percaya kepada Allah, adalah pribadi-pribadi yang begitu sangat berharga di mata Allah. Ketika kemudian Alkitab memunculkan kata berharga, tentu kita memahami istilah ini. Kata berharga menunjukkan betapa pentingnya kehidupan kita. Ketika Alkitab mengatakan kita berharga, betapa bernilainya kehidupan kita. Sama seperti kita menilai, kita menganggap hal-hal atau barang-barang atau apa saja yang kita anggap berharga. Mereka bernilai. Mereka memiliki sesuatu yang penting di hati kita. Itu artinya kita ini sangat berharga, atau itu artinya nilai dari sebuah keberhargaan. Alkitab mengatakan kita ini berharga di mata Allah. Dan itulah sebabnya ia sangat-sangat ingin terus berada dekat dengan kita, mau menyertai kita.
Mengapa kemudian kita dikatakan sebagai sesuatu yang berharga? Nah, dasar konsep yang begitu logis yang kita lihat di sini, karena kita diciptakan oleh Allah. Kita adalah milik Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang membuat kita. Allah yang menjadikan kita. Sehingga bagi Allah kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Pribadi-pribadi yang sangat berharga. Kita menjadi miliknya. Dan karena kita sesuatu yang berharga di mata Allah, Allah rela, Allah rindu untuk terus menyertai kehidupan kita. Saudara, ini yang ingin diingatkan Alkitab kepada orang-orang percaya. Hal ini yang ingin diingatkan Alkitab kepada setiap umatnya. Bahkan kekuatan kasih Allah yang lahir dari hidupnya yang telah menciptakan kita, membuat Allah untuk terus mau menebus kita. Yesaya 43 ayat 1 dan 3 berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Saudara, istilah menebus ini menjadi sebuah istilah penting yang perlu untuk kita pelajari dan renungkan bersama. Memang di balik kata menebus ini kita bisa melihat adanya sebuah keadaan atau kondisi di mana ada saatnya kita terpisah dari Allah. Istilah menebus ini tentu dapat kita pahami di dalam sebuah gambaran di mana Israel pernah terhilang dari Allah. Sama seperti seseorang ketika menggadaikan sesuatu pada saat yang sama, ketika ia menggadaikan barang atau menggadaikan sesuatu, maka barang itu sejenak terpisah dari dia. Ya. Ketika dia tergadai, barang itu tergadai. Nah, istilah menebus ini juga menunjukkan bahwa ada satu saat di mana Israel terpisah. Nah, apakah yang memisahkan itu, saudara? Ya, tentu kalau kita melihat sejarah di dalam Alkitab, apa yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa pelanggaran dosa, inilah yang seringkali membuat Israel terpisah dari Allah. Bahkan di dalam kitab Yesaya ini, Alkitab juga mengatakan bahwa hal yang seringkali membuat engkau kehilangan kesempatan untuk melihat karya Allah, seakan-akan doamu tidak terjawab, seakan-akan ada tembok tinggi yang menghalangi doamu, adalah karena pelanggaran, karena dosamu, yang membuat telinga Allah tidak mendengar, yang membuat Allah tidak dapat bekerja untuk menyatakan maksudnya. Karena Israel mengambil sebuah keputusan yang salah, meninggalkan Allah. Sekalipun Allah menciptakan, tetapi Allah tidak seakan-akan sewenang-wenang dalam diri manusia. Manusia diberi kesempatan, diberi pilihan. Dan kadang-kadang sebagai manusia kita juga mengambil sebuah pilihan-pilihan yang salah. Adam dan Hawa pun mengambil pilihan yang salah, sehingga akhirnya mereka berdosa kepada Allah. Israel juga mengambil pilihan yang salah. Inilah sebuah kondisi yang ada di balik kata menebus itu. Namun, di dalam kata menebus ini pun, sekalipun pada satu sisi dia menunjukkan adanya sebuah fakta kenyataan di mana Israel pernah terpisah dari Allah. Namun kata menebus ini juga menunjukkan hal yang lain, yang dapat menunjukkan bagaimana kasih yang tidak pernah gagal itu terus bekerja. Karya penebusan itu menunjukkan bahwa Allah terus berusaha, Allah terus bekerja, Allah terus berkarya untuk membawa Israel, membawa umatnya kembali kepada dirinya. Israel berdosa dan akhirnya ia harus terbuang ke Babilonia.
Tetapi apakah kasih Allah kemudian surut? Apakah kasih Allah kepada Israel kemudian hilang? Tidak. Allah tetap memanggil. Allah tetap memanggil. Itu istilah yang dipakai dalam ayat ini. Allah tetap ingin Israel kembali kepadanya, penciptanya, Allahnya, penebusnya, yang mengasihi dia. Allah ingin terus membawa Israel kembali, dan itu dilakukan dengan karya penebusan. Kata penebusan juga menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi umatnya, mengasihi Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata penebusan menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk berusaha melakukan yang terbaik kepada kita, sekalipun kita tidak jarang meninggalkan Tuhan. Perbuatan tindakan kita yang meninggalkan Allah membuat kita terpisah dari Allah, terpisah dari kasih-Nya. Namun cinta Allah yang tidak pernah lekang oleh waktu, karena Dialah yang mencipta kita, membuat Dia kembali untuk menarik kita. Inilah arti kata penebusan. Dan inilah sebenarnya yang dikerjakan oleh Allah terhadap diri Israel, bahkan diri seluruh umat manusia. Karya yang terbesar dari karya Allah bagi kita terwujud di dalam karya penyaliban Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika demikian besar kasih Allah kepada kita, jika demikian besar cinta Allah kepada kita, jika demikian besar hasrat Allah kepada kita untuk menebus kita kembali, lalu apa yang sebenarnya Allah inginkan dari kita? Apa yang sebenarnya Allah harapkan dari kita? Nah, ini yang kedua yang akan kita lihat. Respon yang kita bangun dari cinta Allah adalah Allah ingin kita tetap mempercayainya. Kata jangan takut yang disampaikan oleh Allah tadi di dalam ayat-ayat pertama, di dalam bagian ini, menunjukkan dan memiliki implikasi agar kita tetap mempercayai Allah, apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, seperti apapun keadaannya. Ada fakta di mana kadang-kadang kita memang ada dalam situasi-situasi yang tidak mudah dalam hidup ini. Tetapi Allah ingin memberitahukan kepada kita hal penting yang perlu kita responi di tengah-tengah kenyataan-kenyataan kehidupan yang tidak mudah ini. Apa itu? Jangan takut. Di dalam kata jangan takut itu implisit di dalamnya mengandung sebuah pengertian. Percayailah aku. Percayailah Allahmu. Percayailah Tuhanmu, Sang Juru Selamatmu, Penebusmu. Walaupun seakan-akan hari ini engkau belum melihat karya Allah itu dalam hidupmu. Sama seperti Israel. Mereka belum melihat, tapi Allah ingin katakan, percayalah, janganlah takut. Ada waktunya aku akan bekerja. Ada waktunya aku menyatakan kuasaku kepadamu. Namun Allah meminta, janganlah takut. Tetaplah percaya. Tetaplah berpegang kepadanya. Saudara, ketika Allah menyatakan isi hatinya, Allah ingin untuk kita tetap mempercayai itu. Bentuk kepercayaan yang sungguh kepada Allah adalah untuk terus bertahan. Ini yang Allah inginkan. Di balik kata jangan takut itu Allah memanggil kita bertahanlah. Di balik kata jangan takut itu Allah ingin menyampaikan sebuah pesan, tetaplah berpegang kepada firman-Ku. Di balik kata jangan takut itu Allah ingin menyatakan, jangan mengambil keputusan-keputusan di luar dari kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi tantangan kehidupan kita hari-hari ini, di tengah keberadaan-keberadaan hidup kita yang berat hari-hari ini, kita tidak pungkiri kenyataan-kenyataan hidup di sekitar kita membuat kita seakan-akan takut dan cemas. Kita bingung, kita ragu, kita tak berdaya menghadapi ini. Melihat masa depan seakan-akan kita kehilangan sebuah kepercayaan
Apakah saya masih bisa? Apakah saya masih mampu? Apakah saya masih sanggup menghadapi itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika inilah kenyataan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Jika kita ada di dalam sebuah kondisi di mana kita merasa takut dan cemas, dengarkan dan peganglah firman Allah ini baik-baik. Jangan takut. Jangan takut. Karena Allah menyertai kita. Allah ingin membimbing kita kemanapun kita pergi. Firman-Nya berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Mungkin engkau harus melewati air. Mungkin hari ini engkau akan melewati sungai-sungai yang deras. Atau engkau mungkin sedang melewati api yang menakutkan. Api yang membara. Percayalah, Tuhan menyertai engkau. Kalau Tuhan mengizinkan kita melewati semuanya itu, Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menolong dan memberikan kita kekuatan. Sehingga sekalipun kita melewati air, kita tidak akan dihanyutkan. Melewati sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Melewati api, kita tidak akan dihanguskan. Sebab Allah beserta dengan kita. Tetaplah percaya, tetaplah pegang firman Allah pada hidupmu. Tetap ikuti firman itu, tetap percaya, tetap berharap padanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab kita berharga di mata Allah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Firman-Mu sudah disampaikan kepada kami. Firman-Mu sudah disampaikan kepada kami anak-anak-Mu, dan kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Teruslah berkarya, teruslah bekerja bagi kami ya Allah. Ketika kami merasa takut, ketika kami merasa cemas, Engkaulah penolong kami. Teguhkan hati dan iman kami. Kuatkan kami. Beri kami damai sejahtera. Kiranya Engkau terus berkarya untuk menyatakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami perlu Engkau setiap hari. Kami perlu Engkau setiap hari ya Allah, untuk menguatkan dan meneguhkan setiap kehidupan kami. Berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkan program ibadah ini. Dan biarlah mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dimampukan untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah mereka melihat kuasa Allah yang besar itu dinyatakan atas kehidupan mereka. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin, terjadi atas setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Sebentar kami akan menutup ibadah kami. Turunkanlah tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tetap kuat, tetap percaya. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Puji Tuhan.